dalam hukum itu kalau undangan itu undangan klarifikasi. Laporannya sifatnya laporan informasi, bukan laporan polisi. Jadi kalau ada laporan informasi, ada ya laporan informasi ya atau DUMAS, pengaduan masyarakat yang belum LP itu kemudian diundang itu namanya undangan klarifikasi. Jadi bukan pemanggilan pro justisia, jadi undangan klarifikasi. Boleh datang, boleh nggak datang kalau klarifikasi itu hanya untuk ditanya-tanya. Tapi biasanya itu laporan berupa laporan informasi atau DUMAS. Belum masuk ke LP. Belum. Kalau LP sendiri laporan polisi. LP nomor sekian-sekian, tapi namanya LP, laporan polisi. Berbeda antara LP dengan DUMAS dengan laporan informasi. Gitu. LE, DUMAS, baru LP yang hukumnya. Kalau pro justisia itu LP, kalau yang masih LE, laporan informasi maupun DUMAS itu belum. Itu masih ada informasi, polisi menelaah benar tidak nih informasi gitu. Nah, makanya disebut undangan. Undangan apa? Undangan klarifikasi. Nah, LP juga begitu. Kadang-kadang LP itu polisi walaupun ada LP, sudah ada bukti, polisi belum berani juga bikin langsung panggilan pro justisia. Diundang dulu nih untuk klarifikasi lewat penyelidikan tapi dengan kode LP. Oke, tapi itu belum tentu bisa naik ya, Bang. Ketika memang tidak terpenuhi. Iya, belum tentu. Itu kan masih ketemu orang gosip, dikasih tahu ke polisi ini ada cerita gosip gini nih, tolong dong diperiksa, kan gitu diselidikin kan begitu. Jadi belum tentu menjadi penyidikan. Ketika tadi kan ada 6 produk yang dilaporkan ya, Bang. Produk dengan invoice pembelian tahun 2023, namun barang yang diberikan sebagai bukti itu adalah tahun 2024. Ya. Ini bisa di SP3 lead gak sih, Bang? Dalam artian memang cukup rumit karena kan istilah kata belinya Kijang Kapsul dikasih bukti Kijang Innova gitu, Bang. Ya itu kan barang bukti udah berbeda. Jadi namanya barang bukti bodong kan. Begitu. Jadi kalau kita membeli produk A 2023, ya produk A ini yang kita pakai ini yang kita jadikan barang bukti. Tapi kalau barang bukti yang lain ya berarti udah nggak punya nilai. Gitu. Oke, Abang ngeliat gak sih, Bang, di kasus ini mengada-ada, Bang, mengadi-ngadi? Ya mengada-ada. Tapi gini, Bang, ini sorry Bang, kita ngomongin soal ini kan sekarang di kasus yang seksi ini ya kata orang ya, malah saling menjatuhkan para sejawat-sejawat. Abang lihat ini seperti apa sih, Bang? Di kasus Wan Prestasi begini, di kasus ini begini, kok saling serang nih sejawat? Sejawat ini siapa nih? Lawyer. Lawyer. Oh itu dari zaman dulu udah begitu. Makanya disebut lawyer, pembela. Pembela itu saling serang, begitu. Dia membela kliennya, diserang pembela lawan kan begitu. Itu udah pasti. Personal, Bang. Personal udah pasti begitu. Kalau ilmunya belum tinggi, gitu. Tapi secara etik sebenarnya harus. Secara etik nggak boleh. Ada nomen? Udah.